Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, keluarga seberataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka mengkaji kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita ingin memasuki pembahasan yang baru, yaitu syarat sah pelaksanaan salat Jumat. Syarat sah pelaksanaan salat Jumat. Syarat yang pertama adalah masuk waktu. Maka masuk waktu itu merupakan syarat sah salat Jumat, yang mana apabila dikerjakan sebelum waktunya maka tidak sah. Sebagaimana apabila sudah keluar waktunya, kalau dikerjakan maka juga tidak sah. Baik, berbeda dengan salat fardu. Salat fardu memang kalau sebelum waktunya tidak sah. Tetapi kalau dikerjakan di luar waktunya atau sudah keluar waktunya dan dia ada uzur, misalnya ada orang yang tidak salat maghrib karena ada sesuatu, ya, dia memiliki uzur. Akhirnya dia kerjakan setelah keluar dari waktu salat maghrib atau salat zuhur. Ya, entah karena ketiduran, akhirnya bangunnya di waktu asar, maka dia mengerjakan salat zuhur di waktu asar. Sah atau tidak? Sah, ya, karena dia memiliki uzur. Tapi kalau salat Jumat
seseorang memiliki uzur atau jamaah kaum muslimin punya uzur, misalnya ada bencana, ya, misalnya ada gempa atau ada tsunami, ya misalnya, akhirnya mereka tidak bisa melaksanakan sholat Jumat, ya, tsunaminya di waktu zuhur, ya waktu Jumat. Baik, setelah itu, setelah masuk waktu asar, ya, apakah sah bagi mereka untuk melaksanakan sholat Jumat? Jawabannya tidak sah, ya. Terus bagaimana mereka sholatnya sholat zuhur? Maka untuk sholat Jumat tidak sah dikerjakan sebelum waktunya dan tidak sah pula dikerjakan setelah keluar dari waktunya walaupun ada uzur. Kalau ada uzur maka dia atau mereka mengerjakan sholat zuhur. Baik. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kapankah awal dan akhir waktu sholat Jumat? Apakah sama dengan sholat zuhur persis ataukah berbeda? Maka kita ingin menyebutkan khilaf para ulama tentang masalah awal dan akhir waktu sholat Jumat. Pertama, pendapat mazhab Hanabilah, mazhab Hambali, kata mereka awal waktu sholat Jumat itu adalah ketika naiknya matahari seukuran tombak, ya, kurang lebih 15-20 menit setelah terbit matahari. Baik, sampai akhir waktu sholat zuhur. Jadi mulai waktu duha itu kata mereka sudah merupakan waktu boleh seseorang mengerjakan sholat Jumat. Ya, mungkin ini baru pertama pian pernah mendengar, ya, bahwasanya ada mazhab yang mengatakan waktu sholat Jumat itu adalah mulai waktu duha sampai akhir dari sholat zuhur, ya, masuk sholat asar. Kalau sudah masuk sholat asar habis waktu sholat Jumat, dan ini mazhab Hanabilah. Baik, mana dalil mereka bahwasanya boleh mengerjakan sholat Jumat sebelum waktu zuhur, ya, sebelum tergelincirnya matahari? Yaitu hadis nomor 473. Wa an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala ma kunna naqilu wala nataghadda illa ba'dal jumu'ah, muttafaqun alaih wa lafzu li Muslimin wa fi riwayatin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, kami biasa tidak tidur siang dan makan siang kecuali setelah sholat Jumat. Muttafaqun alaih, lafaz ini adalah lafaz Muslim, sedangkan dalam sebuah riwayat dikatakan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, mereka berdalilkan ini yang menunjukkan bahwasanya sholat Jumat itu boleh dikerjakan walaupun belum masuk sholat zuhur. Kok bisa? Karena kata mereka nakil itu dari qala yaqilu. Pian sering mendengar ada istilah qailulah. Qailulah itu apa? Tidur siang, ya. Kalau kita bahasa Indonesia tidur siang itu yang penting tidur di siang hari, baik sebelum zuhur ataupun setelah zuhur, kan gitu ya. Hanya saja dalam bahasa Arab, ya, atau yang dipahami oleh para ulama, yang dimaksud dengan qailulah itu adalah apa, tidur sebelum zuhur. Jadi secara bahasa qailulah itu adalah tidur sebelum waktu zuhur, itu yang disebut dengan qailulah. Adapun ba'da zuhur kata mereka itu bukan qailulah lagi. Maka di sini kata Sahal bin Sa'ad, ya, dahulu kami di zaman Nabi SAW, ya, tidaklah tidur siang kecuali setelah
Jumat, tidaklah kami berqailulah kecuali setelah Jumat. Baik, kalau kita katakan bahwasanya qailulah itu adalah sebelum zuhur, otomatis mereka akan mengerjakan sholat Jumat sebelum waktu zuhur, karena mereka sempat qailulah, sementara qailulah adalah tidur sebelum zuhur, berarti Jumatnya lebih maju lagi. Nah, ini adalah yang dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan waktu sholat Jumat itu adalah sebelum waktu zuhur, yaitu ketika waktu duha. Baik, ini adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat Malikiyah. Kalau pendapat Malikiyah mengatakan awal waktu zuhur, sebentar, untuk Hanabilah tadi kapan waktu mulainya? Waktu duha sampai berakhirnya waktu zuhur, yaitu masuknya salat asar. Itu menurut Hanabilah. Kalau menurut Malikiyah, waktu salat Jumat itu adalah ketika masuknya waktu salat zuhur, yaitu ketika tergelincirnya matahari. Baik. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Wah, ini beda ya. Jadi kalau Hanabilah yang dipanjangkan awal waktunya. Tapi kalau Malikiyah yang dipanjangkan akhir waktunya. Baik. Kemudian kalau mazhab Hanafiyah dan Syafi'iyah, waktu Jumat itu sama persis dengan waktu sholat zuhur. Baik, waktu Jumat sama persis dengan waktu zuhur. Baik, ini menurut Hanafiyah dan Syafi'iyah. Dan wallahu alam, pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini adalah pendapat yang ketiga tadi, yang mengatakan sama persis dengan waktu zuhur. Baik. Adapun ya tadi yang dikatakan istilah qailulah itu sebelum waktu zuhur, ya, yang artinya salat Jumatnya lebih awal lagi, maka dibawakan riwayat-riwayat ini kepada riwayat-riwayat yang lebih tegas yang menunjukkan bahwasanya waktu salat Jumat itu adalah sama persis dengan waktu salat zuhur. Baik, walaupun ada juga yang mengatakan dan banyak dikuatkan oleh para muhaqqiqin atau para ulama kontemporer bahwasanya salat Jumat itu kata mereka adalah ketika sebelum waktu zuhur, ya, mungkin sekitar 1 jam sebelum waktu sholat zuhur itu sudah boleh melakukan sholat Jumat kata mereka. Cuman wallahu alam, ya, itu tidak sharih, tidak terlalu tegas menyatakan bahwasanya itu belum masuk waktu sholat zuhur, ya. Intinya yang paling kuat dalam masalah ini adalah waktu sholat Jumat sama persis dengan waktu sholat zuhur. Wallahu alam. Baik, di antara yang menunjukkan hal ini juga hadis nomor 472. Wa an Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu qala kunna nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-jumu'ah summa nansarifu wa laysa lil hitani dhillun nastadhillu bihi muttafaqun alaih. Wal lafzu lil Bukhari wa fi lafzin li Muslimin kunna najma'u ma'ahu idza zalati syamsu thumma narji'u natatabba'u al-fay. Kami pernah salat Jumat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kami pulang sedangkan tembok-tembok tidak lagi ada bayangan yang kami bisa berteduh di bawahnya. Baik, nah ini juga yang dijadikan oleh Hanabilah yang menyatakan sebelum waktu zuhur, ya, karena gini ya, tergelincir matahari itu kan otomatis ada bayangan. Kalau tidak ada bayangan itu kapan? Kalau tank pas di tengah-tengah
maka nggak ada bayangan kan gitu. Kalau sudah tergelincir sedikit matahari, maka akan muncul sedikit bayangan. Sementara kata Salamah bin Al-Aqwa, kami pernah sholat Jumat bersama Rasulullah, kemudian kami pulang sedangkan tembok-tembok tidak lagi ada bayangan yang bisa kami berteduh di bawahnya. Ya, berarti pas tank, padahal sudah selesai sholat Jumat katanya. Cuman ya, kata para ulama yang mengatakan sholat Jumat itu sama persis dengan sholat zuhur, ini menunjukkan bahwasanya ya, sholat Jumat itu benar-benar dilakukan di awal waktu sholat zuhur, sangat awal di waktu sholat zuhur. Ya, bukan berarti artinya sebelum sholat zuhur. Baik, di antara dalil yang menunjukkan juga sambungan dari ayat ini, dari hadis ini, kami pernah salat Jumat bersama beliau ketika matahari sudah tergelincir, kemudian kami pulang, kami mencari bayangan untuk berteduh. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebenarnya Nabi SAW mengerjakan salatnya itu kapan? Ketika matahari sudah tergelincir, cuman benar-benar di awal waktu salat zuhur. Wallahu a'lam. Baik. Jadi ini adalah syarat yang pertama dalam pelaksanaan sholat Jumat, atau syarat sah pelaksanaan sholat Jumat. Yang kedua, didirikan di daerah pemukiman tetap. Ya, ini berkaitan tentang tempat melaksanakan sholat Jumat, yaitu didirikan di daerah pemukiman tetap, baik itu di kampung, di kota, tapi di situ benar-benar ada pemukiman masyarakat yang tetap. Jadi kalau misalnya ada sekelompok musafir, sudah jumlahnya banyak, misal ingin melaksanakan sholat Jumat saja, karena dikatakan sholat Jumat itu lebih afdol dari sholat zuhur. Ya udah, kita ingin mendapatkan keutamaan itu. Akhirnya ya, musafir yang banyak ini mereka melaksanakan sholat Jumat bukan di pemukiman tetap. Artinya mereka kan bukan orang mukim dan tempatnya pun jauh dari pemukiman misalnya. Maka ini tidak sah sholatnya, sholat Jumatnya. Baik, yang wajib bagi mereka adalah sholat zuhur. Kalau mau sholat Jumat, ikut gabung dengan masyarakat yang mendirikan sholat Jumat, bukan mereka yang mendirikan sholat Jumat secara sendiri, apalagi di tempat yang bukan pemukiman tetap. Baik. Kemudian ini adalah yang kedua ya. Nah, sebelum itu ada pertanyaan, apakah sholat Jumat itu harus dilaksanakan di dalam bangunan? Bagaimana kalau dilaksanakan di tanah lapang? Dengan alasan, bukankah sholat Jumat itu adalah Aid, hari raya? Dan hari raya kan dianjurkan untuk dilaksanakan di lapangan atau di tanah terbuka. Ya, jadi mereka ya yang membolehkan mengkiaskan Jumat dengan pelaksanaan Idul Fitri atau Idul Adha. Maka kata Hanafi dan Hambali, ya, Hanafiyah dan Hambali atau Hanabilah, sah di tanah lapang. Boleh dikerjakan sholat Jumat di tanah lapang dengan dikiaskan dengan hari raya. Adapun Malikiyah dan Syafi'iyah mengatakan tidak sah di tanah lapang. Alasannya karena Nabi SAW tidak pernah sholat di tanah lapang. Artinya sholat Jumat di tanah lapang itu tidak pernah. Kalau itu dianjurkan, niscaya Nabi akan sholat di tanah lapang. Baik, dan ini adalah pendapat yang lebih kuat. Ya, artinya yang namanya sholat Jumat itu harus di dalam bangunan. Kemudian ketika dikatakan di dalam bangunan, apakah harus di masjid? Ya.
kita harus bedakan antara bangunan dengan masjid ya. Bangunan belum tentu masjid ya. Tapi kalau masjid ya berarti ada tempat khusus yang memang disuruh untuk mengerjakan sholat di situ. Maka para ulama menjelaskan tidak harus masjid, yang penting bangunan ya. Wallahu a'lam. Baik, untuk lebih hati-hati yaudah di masjid saja ya. Sholat Jumat di masjid itu yang lebih utama, dan itulah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, nah ini permasalahan sangat penting, terpenuhinya jumlah minimal yang hadir. Syarat yang ketiga, terpenuhinya jumlah minimal yang hadir. Kalau tidak memenuhi jumlah yang hadir, maka tidak sah. Baik, yang menjadi pertanyaan berapa? Pertama, para ulama sepakat bahwa sholat Jumat disyaratkan dilaksanakan dalam keadaan berjamaah. Ulangi, para ulama sepakat bahwa sholat Jumat disyaratkan dilaksanakan dalam keadaan berjamaah. Maka tidak sah mengerjakan sholat Jumat sendirian. Ya, misalnya dia yang azan sendiri, khutbah sendiri, ya, imam sendiri, gitu kan. Dia juga yang jadi makmum, gitu ya. Maka ini sepakat tidak sah. Nah, yang menjadi pertanyaan ketika disyaratkan bahwasanya sholat Jumat itu harus berjamaah, maka berapa jumlah minimal yang harus hadir dalam sholat Jumat? Maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Pendapat pertama, dan ini pendapat yang masyhur, dan pendapat ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Minimal yang hadir itu harus 40 orang. Dan 40 orang ini adalah orang-orang yang benar-benar wajib untuk menghadiri sholat Jumat. Kalau misalnya di masjid ada 30 ya mukimin, orang yang mukim, 10-nya adalah musafir, maka 10 orang musafir ini tidak diperhitungkan dari 40 ya, maka masih kurang nih ya. Walaupun orang musafir ini melengkapi 40, tapi ini tidak dihitung kata mereka. Yang dihitung siapa? Yang benar-benar wajib menghadiri sholat Jumat. Baik, maka dalam hal ini kalau misalnya ada suatu kampung yang jumlah penduduknya itu ya, jumlah penduduk laki-lakinya gitu ya, kurang dari 40 orang, ada masjid di situ, maka mereka tidak melaksanakan sholat Jumat, tapi melaksanakan sholat zuhur. Alasannya apa? Karena jumlah mereka kada cukup hendak melaksanakan sholat Jumat. Ini menurut pendapat ini. Apa yang mereka jadikan dalil bahwasanya sholat Jumat itu harus dilaksanakan sebanyak 40 orang minimal, yaitu hadis dari seseorang yang bernama Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Ya, Ka'ab bin Malik sahabat. Nah, Ka'ab bin Malik ini punya anak namanya Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik. Yang mana Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik ini, beliau menuntun ayah beliau yaitu Ka'ab bin Malik, yang mana waktu itu Ka'ab bin Malik itu sudah buta. Jadi anaknya ini menuntun ayahnya untuk pergi sholat Jumat. Maka kata Ka'ab bin Malik atau kata Abdurrahman mengomentari perbuatan ayahnya, annahu kana idza sami'an nidaa yaumal jumu'ah tarahhama li As'ad bin Zurarah.
Ka'ab bin Malik ini apabila mendengar suara azan pada hari Jumat, maka dia mendoakan rahmat bagi As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah itu termasuk pemuka kaum Ansar. Ya, termasuk tokoh yang pertama masuk Islam dari kalangan Ansar. Maka Abdurrahman pun bertanya kepada ayahnya, "Idza sami'tan nida tarahamta li As'ad bin Zurarah." Wahai ayahanda, kenapa setiap engkau mendengar azan salat Jumat engkau berdoa ya agar Allah memberikan rahmat kepada As'ad bin Zurarah? Maka ayahnya berkata, "Li'annahu awwala man jama'a bina fi hazm an-nabit min hurrah bani bayadah." Karena dialah orang yang pertama kali mengumpulkan kami untuk salat Jumat, ya, di suatu tempat namanya Hazm an-Nabit, ya, di daerah Bani Bayadah. Maka Abdurrahman pun bertanya kepada ayahnya, "Kam antum yawma idzin?" Berapa jumlah kalian pada waktu itu? Maka kata ayahnya, "Arba'un," 40. Itu yang dijadikan oleh Syafi'iyah dan Hanabilah yang menyatakan bahwasanya jumlah jamaah untuk salat Jumat itu minimal 40. Kenapa? Karena salat pertama kali yang diadakan di kota Madinah waktu itu adalah 40 orang. Baik. Otomatis apabila kurang dari 40 maka tidak sah untuk salat Jumat kata mereka. Baik, dan ini ya perkara yang masyhur di masyarakat kita, yang namanya salat Jumat itu harus 40, minimal 40 kata mereka. Ya, bahkan sebagian mereka mengingkari kalau ada masjid yang diadakan salat Jumat dan kurang dari 40, kata mereka itu tidak sah. Ya. Baik, tapi ini adalah pendapat sebagian ulama dan diselisihi oleh pendapat ulama yang lain. Baik. Dan repotnya mereka yang harus mensyaratkan 40 ini, kata mereka, apabila ketika sholat, ketika awal sholat jumlah mereka pas 40, tiba-tiba di tengah sholat satu orang batal wudunya, kurang dah tuh jadi 39. Nah, lantas gimana nih? Kurang. Ya padahal sudah mulai salat. Ya, maka kata mereka ketika orang tadi batal, maka berkuranglah menjadi 39. Maka ada dua kemungkinan kata mereka. Ini masih menjelaskan mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah tadi ya. Kata mereka, batalnya orang tadi sebelum bangkit dari ruku pada rakaat pertama. Jadi masih membaca Al-Fatihah, membaca Sabbihis mungkin, batal setelah seseorang. Berkurang nih 39-annya. Maka pada saat itu juga mereka merubah salat Jumat tadi menjadi salat zuhur. Ya, jadi asalnya pengennya salat Jumat, karena keluar satu orang sudah dirubah jadi salat zuhur, jadi sempurnakan menjadi salat zuhur. Tapi kalau batalnya orang tadi sesudah bangkit dari ruku pada rakaat pertama, ya sudah sempurna satu rakaat lah hitungannya ya, maka mereka menyempurnakan sholat Jumat. Baik. Nah, kenapa mereka mensyaratkan kalau ada satu orang keluar berarti harus sholat zuhur? Karena tadi jumlah tadi merupakan syarat sah sholat Jumat ya. Seperti bersuci kata mereka, merupakan syarat sah sholat. Apabila seseorang batal di tengah-tengah sholat, ya maka batal sholatnya, tidak sah. Maka begitu juga hal ini kata mereka. Wallahu alam. Ini pendapat yang pertama. Jadi minimal adalah 40 orang. Yang repotnya kapan ngitungnya pertama leh. Kemudian
eh, kapan sih imam nggak tahu kalau ada yang batal di belakang misalnya. Akhirnya bingung antara makmum dengan imam itu kan. Jadi wallah alam ini sangat merepotkan kalau disyaratkan adat 40 ini atau jumlah 40 ini. Pendapat yang kedua, pendapat Maliki ya, mazhab Malik mengatakan minimal itu 12 orang. Minimal 12 orang ya. Mereka memiliki dalil sendiri ya. Wallahu alam. Pendapat yang ketiga, Hanafiyah ya. Jadi Hanabilah, Syafi'iyah sudah, Malikiyah 12, Hanafiyah minimal 3 orang. 1 imam dan 2 makmum. 1 orang imam dan 2 makmum. Pendapat yang keempat, sebagian Hanafiyah minimal 2 orang, 1 imam, 1 makmum. Jadi ada 4 tadi lah. 40, 12, 3, 2. Manakah pendapat yang lebih kuat? Wallahu alam ya. Tidak ada dalil yang menunjukkan adanya syarat jumlah minimal sholat Jumat, kecuali jumlah minimal terlaksananya jamaah. Kan yang namanya sholat Jumat tadi harus jamaah ya. Jadi jumlah minimal berjamaah saja yang harus terpenuhi. Adapun dalil tadi Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik ya, yang mana As'ad bin Zurarah mengumpulkan para sahabat untuk sholat Jumat dan dikatakan jumlahnya 40, itu bukan dalil harus disyaratkan sejumlah itu. Tapi karena kebetulan saja waktu itu jumlah mereka 40 ya. Kebetulan saja jumlah mereka 40. Artinya tidak ada dalil yang menunjukkan bahwasanya itu harus disyaratkan. Kecuali kalau Nabi SAW mengatakan, oh kalau kalian sudah 40 silahkan sholat. Ya mungkin bisa kita katakan demikian. Tapi ternyata tidak ada hal ini ya secara perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, oleh karena itu wallahu alam, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah minimal pelaksanaan salat itu ada berapa? Ini sepakat ini 2 atau gimana? Wallahu alam, ulun lebih condong pendapat 3. Loh, kok 3? Bukankah tadi dikatakan paling minimal yang penting terlaksananya jamaah kan? Bukankah paling sedikit jamaah itu 2? Ya kan? Bukankah jamaah itu salat 2? Tapi kenapa ulun katakan, ulun lebih condong kepada pendapat yang mengatakan 3? Karena ketika salah satunya menjadi khatib, otomatis yang mendengarkan cuma 1 dan itu tidak dikatakan jamaah. Jadi minimal yang mendengarkan khutbah itu kan 2 supaya terlaksana jamaah ya, 1 khatib, 2 yang mendengarkan. Jadi yang menjadi patokan itu adalah jamaah ketika mendengarkan khutbah dan juga ketika sholat ya. Maka ketika ada yang menjadi khatib, maka yang mendengar minimal 2 orang, maka otomatis jumlah minimal mereka adalah 3. Baik, dan inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhuna Ibnu Baz rahimahullah. Beliau mengatakan waqtalafan nas ya, para ulama berbeda pendapat fi adadil jum'ah, tentang jumlah orang yang menghadiri salat Jumat. Faqila arba'un, ada yang mengatakan 40. Waqila khamsun, ada yang mengatakan 50. Ini pendapat yang lain juga. Waqila isna asyar, ada yang mengatakan 12. Waqila arba'ah, waqila salasa, waqila isnan. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 3, dan ada yang mengatakan 2. Wa asanu maqila annaha tanaqid bisalasatin ya, dan pendapat yang paling kuat kata beliau adalah 3 orang, yaitu 1 orang imam dan 2 orang makmum. Dan inilah yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan inilah yang lebih pertengahan ya, pendapat yang paling pertengahan,
Yang mana ketika khutbah pun tetap terjadi jamaah, artinya yang mendengarkan khutbah tetap jamaah. Wallahu alam. Jadi ini adalah syarat yang ketiga, terpenuhinya jumlah minimal untuk hadir dalam sholat Jumat, dan itu adalah 3. Syarat yang keempat dan yang terakhir adalah didahului khutbah. Didahului khutbah. Dan ini mazhab kebanyakan para ulama, bahkan sebagian ada yang menukil ijma akan hal ini, bahwasanya syarat sah pelaksanaan salat Jumat adalah didahului khutbah. Artinya apabila ada khotib yang salat dulu lalu khutbah, maka salatnya tidak sah. Ya. Kali aja mengkiaskan dengan apa? Salat Id juga leh. Salat dulu kemudian khutbah, ya. Maka menurut kebanyakan para ulama bahwasanya apabila ada yang sholat dulu baru khutbah, maka sholatnya tidak sah. Baik, kalau ada yang melakukan demikian, ya, jadi dia sholat dulu baru khutbah, maka supaya sah setelah khutbah sholat lagi. Nah, itu sah tuh. Jadi 2 kali sholatnya. Baik, itu kalau ada, ya. Kita nggak pernah sih mendapati kasus kayak gitulah. Sholat dulu baru khutbah. Nah, kenapa? Karena Nabi SAW selalu mendahulukan khutbah sebelum sholat Jumat. Tidak pernah dinukil dalam sholat Jumat beliau mendahulukan sholat. Ya, dan ini merupakan ibadah, dan ibadah itu sifatnya tauqif, yaitu sesuai dengan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Kemudian kalau kita katakan wajib didahului dengan khutbah, berapa khutbahnya? Ya. Apakah 1 khutbah itu sudah mencukupi ataukah wajib 2 khutbah? Nah, jawabannya setelah sholat insyaallah. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kembali kita lanjutkan pelajaran kita. Jadi tadi kita telah sebutkan bahwasanya para ulama menyebutkan ada syarat-syarat sahnya pelaksanaan salat Jumat. Yang pertama tadi kita katakan harus masuk waktu. Dan pendapat yang paling kuat berkaitan tentang waktu salat Jumat adalah sama persis dengan waktu salat zuhur. Kemudian yang kedua, tempat pelaksanaannya adalah di pemukiman tetap, ya. Baik itu di kampung ataupun di kota yang di situ ada pemukiman tetap. Kemudian yang ketiga, kita juga telah menyebutkan terpenuhinya jumlah minimal yang hadir dalam sholat Jumat, dan pendapat yang paling pertengahan dalam masalah ini adalah minimal 3 orang. Dan yang keempat adalah harus didahului oleh khutbah, didahului dengan khutbah. Bahkan sebagian ulama mengatakan ijma, yang namanya salat Jumat harus didahului dengan khutbah. Hanya saja para ulama berbeda pendapat tentang 2 khutbah.
Artinya apakah khutbah Jumat itu harus 2 atau boleh 1 saja? Maka pendapat yang pertama adalah pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah. Mereka mengatakan wajib 2 khutbah yang dipisah dengan duduk di antara keduanya. Ya, jadi wajib 2 khutbah dan dipisah dengan duduk antara keduanya. Apabila hanya 1 khutbah, maka tidak sah, kata mereka. Baik dia melaksanakan 1 khutbah tersebut dengan sengaja, dia tahu bahwasanya khutbah itu harus 2, ternyata sengaja dia salat khutbahnya 1 kali. Atau karena dia nggak tahu bahwasanya yang namanya khutbah Jumat itu harus 2. Dia menyangka bahwasanya khutbah Jumat itu sama seperti khutbah Id, yang sebagian ulama mengatakan boleh hanya 1 khutbah. Atau bisa jadi dia lupa, ya, dikira sudah 2, ternyata lupa, ya 1 aja, salah baca gitu kan, terbaca salawat di akhir, ya dikira itu sudah khutbah kedua, ya. Berdoa gitu kan sampai ditutup. Maka kalau itu dilakukan, artinya kalau ada orang yang sholat 1 khutbah saja, maka kalau dia lakukan itu, maka tidak sah tadi kita katakan. Apabila masih tersisa waktu sholat Jumat, jadi setelah sholat selesai, baru ingat yang tadi lupa, diingatkan bahwasanya engkau hanya khutbah 1 kali tadi, ya, maka diulangi lagi sholat khutbahnya 2 kali, kemudian sholat Jumat. Itu kalau masih ada tersisa waktu untuk sholat Jumat. Apabila sudah keluar dari waktu sholat Jumat, ya maka mereka wajib sholat zuhur. Baik, ini pendapat Syafi'iyah dan Hanabilah yang mengatakan wajib 2 khutbah dan dipisah dengan dengan duduk di antara keduanya. Dalil bahwasanya khutbah Jumat itu 2, hadis nomor 476. Wa an Jabir ibni Samurah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman summa yajlisu summa yaqumu fayakhtubu qa'iman faman amba'aka annahu kana yakhutubu jalisan faqad kadzab, akhrajahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah sambil berdiri, kemudian duduk, lalu berdiri lagi, kemudian berkhutbah dalam posisi berdiri. Barang siapa yang mengabarkan kepadamu bahwa beliau berkhutbah sambil duduk, maka dia telah berdusta. Maka ini jelas bahwasanya Nabi SAW, ya, ketika berkhutbah dalam keadaan berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi, lalu berkhutbah lagi. Baik, maka menunjukkan khutbah itu 2 kali. Baik. Dan perkara khutbah kan perkara ibadah yang harus sesuai dengan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama, 2 khutbah merupakan sunnah saja. Ya, 2 khutbah merupakan sunnah, yang wajib itu hanya 1 kali khutbah, kata mereka. Kenapa? Karena hadis yang tadi kita sebutkan itu hanya menukil perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata mereka, yang namanya perbuatan Nabi itu tidak menunjukkan wajib, tapi hanya sebatas sunnah, kata mereka. Jadi ada 2 pendapat, ya. Ada yang mengatakan harus 2 khutbah, ada yang mengatakan 1 khutbah saja.
Tapi wallah alam, pendapat yang lebih kuat dan yang lebih hati-hati adalah wajib untuk 2 kali khutbah. Di antara sebabnya juga karena kita tidak pernah mendapati riwayat bahwasanya Nabi SAW itu khutbah Jumat 1 kali. Ya, semua riwayat yang menerangkan khutbah Nabi SAW pada salat Jumat itu adalah 2 kali. Ya, jadi wallahu alam, yang paling kuat adalah harus dua kali, dan itu yang lebih hati-hati. Adapun kalau ternyata imam cuma khutbah 1 kali saja, kalau dia melaksanakannya dengan sengaja, maka salatnya batal. Salatnya imam batal, begitu juga salat makmum. Apabila masih tersisa waktu Jumat, maka wajib diulang, khutbah lagi, kemudian salat lagi. Tapi kalau habis waktunya, ya maka mereka salat zuhur, ya. Itu kalau sengaja. Tapi kalau dia tidak tahu atau lupa misalnya, maka kata para ulama, apabila masih tersisa waktu Jumat, maka ia ulangi, ya, khutbah lagi, kemudian salat lagi. Tapi kalau tidak tersisa lagi waktu untuk salat Jumat, maka salat Jumatnya sah. Ya, ini pendapat yang lebih kuat. Jadi kalau ada uzur seperti lupa, tidak tahu, dan sudah waktu salat Jumatnya telah habis, maka salat Jumatnya sah, ya, karena dia ada uzur karena lupa. Wallahu alam. Baik, jadi tadi berkaitan tentang syarat sah dilaksanakannya khutbah. Kemudian syarat sah khutbah. Syarat sah khutbah. Oh, yang tadi ya pendapat tentang berapa kali khutbah ya. Sekarang bagaimana syarat sah khutbah? Pertama adalah waktu, ya, artinya khutbah di waktu sholat Jumat, ya. Artinya nggak boleh khutbah sebelum masuk waktu sholat Jumat, ya, sama persis dengan waktu sholat zuhur. Kali aja misalnya ada orang yang sebelum masuk waktu sholat Jumat dia khutbah dulu, ya, maka ini tidak sah, ya, karena khutbahnya tidak pada waktu sholat Jumat. Syarat yang kedua, syarat sah khutbah adalah adanya niat berkhutbah. Adanya niat berkhutbah. Kalau ada misalnya khatib, ya, ketika dia sudah duduk di mimbar misalnya, baik, kemudian ketika mendengar azan, pas melihat jamaah, ternyata ada jamaah yang ngobrol misalnya atau bercanda dan seterusnya, ya, maka dia langsung mengingatkan, ya, jangan ngobrol misalnya kan. Tapi dia tidak meniatkan itu sebagai khutbah, maka ini tidak dinamakan khutbah. Baik, karena dia tidak meniatkan di situ untuk khutbah. Intinya yang namanya khutbah harus ada niat. Jadi ini syarat yang kedua. Kemudian yang ketiga, berkhutbah di tempat pemukiman tetap, ya, sama seperti tempat pelaksanaan salat Jumat. Kalau misalnya ada orang yang mungkin menyangka musafir itu wajib untuk salat Jumat misalnya, yang mana dia sekarang berada di kapal misalnya,
Akhirnya mereka mendirikan sholat Jumat, kemudian dia khutbah ya di situ. Maka ketika memulai khutbahnya dia lagi safar tuh. Bukan di pemukiman tempat, tapi pas sampai di pemukiman tetap gitu ya. Maka ini tidak sah. Ya, ini ulun sebutkan karena disebutkan oleh para ulama ya. Jadi walaupun mungkin secara gambaran terjadinya itu sangat langka atau sangat mustahil terjadi. Baik. Yang keempat, hadirnya jumlah minimal sholat Jumat. Ya, kembali ke yang ada yang mengatakan 40, 12 dan 3. Nah, ini menunjukkan bahwasanya minimal ketika disampaikan khutbah hadir jumlah minimal Jumat. Sudah? Syarat yang kelima, disampaikan khutbah ini oleh orang yang sah menjadi imam dalam sholat Jumat. Disampaikan oleh orang yang sah menjadi imam dalam sholat Jumat. Dan ini kembali kepada khilaf para ulama tentang siapa yang sah menjadi imam. Ya, sebagian ulama mengatakan musafir tidak sah menjadi imam, maka otomatis tidak sah menjadi khatib. Ya. Tapi wallahu alam, semua orang yang sah sholat Jumatnya ya sah menjadi imam dan sah menjadi khatib. Ya. Kecuali perempuan ya, tidak ada atau tidak boleh perempuan menjadi khatib. Ya, walaupun kita dapati ada kemarin kelompok nyeleneh ya. Salat perempuan gabung sama salat laki-laki. Kemudian perempuan juga khutbah ya. Baik. Ini tidak sah, tidak boleh. Baik. Nah, ini tuh 5 syarat yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian muncul ada beberapa pertanyaan berkaitan masalah ini. Apakah disyaratkan khutbah itu harus berbahasa Arab? Baik. Pian jangan heran kalau misalnya ada sebagian masjid yang isi khutbahnya itu full bahasa Arab. Ya. Jadi yang mendengarkan, Masya Allah, apa yang dipandir oleh khatib itu nggak ada paham. Ya. Apalagi di kampung gitu ya. Sampai ada istilah khutbah ayam ya. Kenapa dinamakan khutbah ayam? Karena khatibnya selalu menyebutkan apa? Sebaik-baik hari gitu kan. Khairul ayyam ya. Sebaik-baik hari itu hari Jumat ya. Jadi setiap khutbah ada penyebutan khairul ayyam terus. Akhirnya jamaah mengatakan itu khutbahnya khutbah ayam ya. Jadi bahasa Arab terus. Baik. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah memang harus disyaratkan yang namanya khutbah itu berbahasa Arab? Dengan dalil Nabi SAW ketika khutbah berbahasa Arab kan gitu. Maka wallahu alam di sini memang ada khilaf di kalangan para ulama. Sebagian para ulama mengatakan wajib berbahasa Arab bagi mereka yang mampu. Ya, dengan alasannya tadi Nabi SAW khutbahnya berbahasa Arab, sementara ibadah ya dibangun di atas tauqif tadi, harus mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun pendapat kedua, maka dirinci ya. Kalau berkaitan dengan rukun-rukun khutbah, nanti akan kita sebutkan apa saja rukun-rukun khutbah. Maka itu wajib berbahasa Arab. Contohnya seperti memuji Allah, hamdalah, alhamdulillah, atau innal hamdalillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi hamdalah harus berbahasa Arab. Ya. Artinya jangan segala puji bagi Allah langsung gitu. Tidak ada alhamdulillah ya. Begitu juga seperti membaca ayat, bersalawat. Ya, maka masa bersalawat pakai bahasa Indonesia? Ya.
Jadi kalau berkaitan dengan rukun-rukun khutbah, ya seperti tadi, alhamdulillah, kemudian membaca ayat, begitu juga salawat, maka itu wajib berbahasa Arab. Tapi kalau berkaitan dengan nasihat, wejangan, maka ini boleh berbahasa daerah masing-masing yang itu dipahami oleh jamaah. Ya, apalagi kan tujuan utama khutbah itu memang untuk memberikan nasihat. Ya, kalau ternyata nasihatnya itu dalam bahasa Arab dan tidak dipahami oleh hadirin, maka tidak tercapai tujuan utama dari khutbah. Jadi wallahu alam, pendapat yang lebih kuat kalau berkaitan tentang rukun khutbah wajib berbahasa Arab, adapun berkaitan tentang nasihat maka tidak wajib berbahasa Arab. Wallahu alam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah disyaratkan khutbah dalam keadaan berdiri? Bagaimana kalau ada orang yang khutbah dalam keadaan duduk? Baik, maka sebagian para ulama mengatakan yang namanya khutbah tidak harus berdiri, artinya boleh sambil duduk, kata mereka. Tapi jumhur ulama menyatakan bahwasanya berdiri merupakan syarat sah khutbah, dan ulun lebih condong pada pendapat ini yang menyatakan yang namanya khutbah itu harus berdiri. Karena Nabi SAW tadi disebutkan beliau senantiasa berdiri ketika khutbah. Baik, bagaimana kalau dia tidak mampu? Ya, khotibnya nih lagi sakit misalnya, tidak mampu lama-lama berdiri. Maka para ulama menyatakan kalau dia dari awal berdiri, misalnya awal berdiri, kemudian di tengah-tengah ada uzur, akhirnya dia tidak bisa berdiri dan menyebabkan dia duduk, maka ini sah, tidak masalah, karena uzurnya itu datangnya belakangan. Tapi kalau tidak mampu berdiri sejak awal, ya sudah, nggak usah jadi khotib, cari yang lain yang bisa menjadi khotib. Ya, hanya saja kalau memang tidak ada yang bisa jadi khotib selain dia, maka ya ini kan darurat namanya, maka boleh dia khutbah dalam keadaan duduk dan syarat berdirinya menjadi gugur. Wallahu alam. Intinya ya, kalau khutbah itu dalam keadaan berdiri kecuali ada uzur atau keadaan mendesak, maka tidak mengapa dalam keadaan duduk. Baik. Pembahasan yang terakhir ini masih berkaitan tentang syarat tadi. Apakah disyaratkan ketika khutbah itu harus suci dari hadas? Bagaimana kalau khatib batal wudunya? Baik, apakah dia turun dari mimbarnya lalu wudu, ya, atau bagaimana? Maka ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat pertama menyatakan tidak disyaratkan bersuci dari hadas. Ya, jadi tidak disyaratkan bersuci dari hadas bagi yang khutbah. Sementara pendapat yang kedua, dan ini pendapat Syafi'iyah, disyaratkan harus bersuci. Baik, dan wallahu alam, ya, ulun pribadi lebih condong kepada pendapat yang mengatakan disyaratkan bersuci ketika khutbah, walaupun ulun tidak mengingkari kalaupun ada yang mengatakan tidak disyaratkan untuk bersuci. Baik, kenapa ulun lebih condong kepada pendapat yang menyatakan harus bersuci? Ya, karena Nabi SAW secara zahir beliau tidaklah berkhutbah kecuali dalam keadaan suci. Ya, kalau seandainya Nabi SAW ya membolehkan seseorang untuk berkhutbah tanpa dalam keadaan bersuci, maka niscaya ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi kan setelah Nabi SAW berkhutbah langsung dilaksanakan sholat. Ya, maka ini menunjukkan bahwasanya yang namanya
khutbah itu harus suci dari hadas baik kecil maupun hadas besar. Artinya kalau disyaratkan harus suci dari hadas kecil, maka lebih disyaratkan lagi harus suci dari hadas besar. Ya. Kali aja misalnya ada khotib yang junub ya. Junub jadi khotib. Terus kalau mau sholat gimana? Mandi dulu gitu. Maka akan ada jeda yang panjang, apalagi nanti kita sebutkan tentang rukun-rukun khutbah, diantaranya harus mualah. Tidak ada jeda yang lama baik antara khutbah ataupun antara khutbah dengan sholat. Baik, nah itulah pembahasan kita malam hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan tentang rukun-rukun khutbah. Artinya apa saja yang harus ada pada khutbah supaya khutbah itu sah. Baik, kalau syarat kan berhubungan yang di luar dari konteks khutbah. Kalau rukun-rukun khutbah adalah apa yang ada di dalam khutbah itu sendiri. Nah, insya Allah kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Salah khilaf mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.